Pengakuan orang dalam menyebut absennya Elkan bukan murni alasan teknis, melainkan soal niat pribadi. JJ menilai bahwa jika pemain benar-benar ingin, klub pun pasti akan melepas demi bela negara. Sports Chosun menyoroti perbedaan sikap PSSI ke Sintayong dan Patrick Kluivert yang dianggap timpang. Mereka menyebut PSSI terlalu lunak pada Kluivert meski hasil belum meyakinkan. Erick Thohir jadwalkan uji coba lawan Lebanon dan Kuwait demi adaptasi gaya bermain khas Timur Tengah. Uji coba di Surabaya juga jadi simulasi cuaca ekstrim jelang kualifikasi selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Absennya Elkan Bagot dari skuad Timnas Indonesia masih jadi misteri yang menyita perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya alasan dibalik tidak dipanggilnya Sang Bek Jangkung dalam beberapa laga penting. Namun kini muncul pengakuan dari Jeng Sok Seo alias JJ yang memberi petunjuk soal kondisi internal yang sebenarnya. Dalam kanal YouTube Masih Kurang, JJ menyampaikan bahwa situasi Elkan bukan semata urusan teknis, melainkan bisa jadi persoalan niat pribadi. Dalam wawancaranya, JJ menyebut bahwa masalah ini sudah jadi rahasia umum di lingkungan internal Timnas. Ketika pelatih sudah berganti ke Patrick Kluivert dan Elkan tetap tak dipanggil, ini menunjukkan ada faktor di luar urusan pelatih. Dugaan soal konflik antara Elkan dan PSSI pun ditepis JJ dengan tegas. Ia justru menyoroti momen krusial jelang keberangkatan Timnas ke Prancis menghadapi Gini, di mana Elkan dianggap seharusnya bisa hadir karena saat itu sedang tidak terikat pertandingan klub. JJ menekankan, kalau pemain memang niat bela negara, biasanya klub pun akan mengusahakan pelepasan. Fakta bahwa Elkan sedang liburan saat Timnas sangat membutuhkan tenaga tambahan juga memicu tanda tanya besar. Apalagi saat itu banyak pemain lain yang sedang cedera atau terkena akumulasi kartu. Menurut JJ, ini bukan hanya soal surat izin dari klub, tapi soal kemauan dan komitmen sang pemain. Ia menyatakan bahwa pemain yang benar-benar ingin bermain untuk Timnas pasti akan mencari cara agar bisa bergabung, bahkan saat klub belum mengizinkan secara resmi. Pernyataan JJ ini memperkuat dugaan bahwa absennya Elkan punya dimensi personal yang belum pernah diungkap secara resmi. Meski JJ berhati-hati dalam menyimpulkan apakah Elkan memang menolak panggilan, namun pernyataannya menyiratkan satu hal penting, niat pemain jadi kunci utama. Keputusan PSSI mempertahankan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia kembali menuai sorotan, kali ini datang dari media Korea Selatan Sports Chosun. Media tersebut secara terang-terangan menyindir ketimpangan perlakuan PSSI terhadap Kluivert dibandingkan dengan Sintayong yang sebelumnya sukses membawa fondasi baru bagi Garuda. Dalam laporan tajamnya, mereka menyebut PSSI sangat sabar kepada Kluivert, namun berbeda saat memperlakukan Sin. Padahal, kontribusi Sintayong selama 5 tahun dinilai lebih konkret dalam membangun pondasi Timnas dari level usia muda hingga senior. Sports Chosun mengutip pernyataan Presiden PSSI Erick Thohir yang menyatakan bahwa Kluivert akan tetap diberi waktu bahkan jika gagal lolos ke Piala Dunia. Hal ini langsung dibandingkan dengan keputusan mendadak untuk mengakhiri kerjasama dengan Sintayong hanya sampai awal 2024. Bahkan, media Korea itu menyebut sikap PSSI bertolak belakang dengan klaim lama yang menyebut bahwa hasil harus menjadi tolok ukur utama pelatih. Konteks ini diperkuat dengan kutipan dari anggota DPR RI Andre Rosiade, yang mengatakan bahwa Kluivert seharusnya dipecat jika gagal di babak keempat. Kritik ini muncul di tengah penampilan Timnas Indonesia yang belum sepenuhnya meyakinkan di bawah arahan Kluivert. Meski berhasil membawa skuad melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, keraguan publik tetap tinggi. Banyak penggemar menilai pencapaian ini tak lepas dari fondasi yang sudah dibangun Sintayong sebelumnya. Namun anehnya, justru Kluivert diberi kontrak 2 tahun penuh dengan jaminan kepercayaan jangka panjang, sementara Sintayong harus angkat kaki lebih cepat. Ini menjadi bahan perbandingan yang sengit antara dua era pelatih asing yang menangani Timnas. Erick Thohir kembali menunjukkan langkah strategisnya dalam mempersiapkan Timnas Indonesia menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. 2 laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait dijadwalkan digelar pada September 2025 di Surabaya. Pemilihan lawan dan lokasi bukan keputusan acak, melainkan bagian dari skenario besar untuk membiasakan skuad Garuda dengan karakteristik tim-tim Timur Tengah. Erick menyebut bahwa mayoritas lawan di babak selanjutnya berasal dari kawasan itu, sehingga penting bagi para pemain untuk memahami pola permainan mereka. Surabaya dipilih karena iklimnya yang panas, mirip dengan kondisi cuaca di negara-negara Timur Tengah. Hal ini memungkinkan para pemain untuk beradaptasi secara fisik dan mental dengan kondisi ekstrim yang akan dihadapi nanti. Uji coba ini bukan hanya soal teknis,
tetapi juga simulasi atmosfer pertandingan keras dan penuh tekanan. Diperkirakan laga akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, stadion yang sebelumnya telah sukses menjadi tuan rumah ajang internasional. Uji coba ini menjadi momen krusial bagi pelatih Patrick Kluivert untuk menguji komposisi pemain yang tepat. Dengan tensi kompetisi yang makin tinggi, pelatih perlu meracik strategi efektif yang bisa menghadapi tim-tim dengan gaya bermain agresif dan kuat secara fisik. Selain itu, laga ini juga penting sebagai ajang evaluasi performa individu maupun kolektif tim. Timnas Indonesia harus menunjukkan bahwa mereka tidak hanya siap secara fisik, tapi juga mampu menjaga konsistensi taktik dan mental sepanjang turnamen. Ini bukan sekadar pertandingan persahabatan, melainkan gladi bersih jelang pertarungan besar. PSSI berharap uji coba melawan Lebanon dan Kuwait bisa membentuk daya tahan mental serta pengalaman kompetitif para pemain. Erick Thohir akhirnya menanggapi rumor soal Marcelino Ferdinand yang disebut-sebut akan dipinjamkan ke klub Belanda. Isu ini cukup ramai di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, mengingat Marcelino adalah salah satu talenta muda andalan timnas. Namun, Erick secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait peminjaman Marcelino ke klub manapun. Meski begitu, pernyataan Erick tetap membuka ruang kemungkinan. Ia tidak menutup opsi Marcelino untuk mencari jam terbang di klub lain, selama itu bisa menunjang perkembangan sang pemain. Saat ini, fokus utama PSSI dan Oxford United adalah melihat bagaimana Marcelino beradaptasi dengan atmosfer sepak bola Inggris. Dalam pemantauan langsung yang dilakukan Erick saat latihan Oxford United, ia mengungkapkan bahwa performa Marcelino sangat baik dan menunjukkan progres yang menjanjikan. Hal senada juga disampaikan oleh pelatih Oxford United Gary Rowett. Dalam konferensi pers di SUGBK, Rowett menyiratkan bahwa Marcelino berpeluang dipinjamkan musim depan, jika itu bisa memberikan menit bermain yang lebih banyak. Ia menilai pemain muda asal Indonesia ini sudah mulai menunjukkan potensinya, seperti saat diturunkan melawan Swansea dan Exeter pada musim lalu. Namun, untuk berkembang maksimal, Marcelino perlu konsistensi bermain di level kompetitif, entah tetap di Oxford atau lewat opsi pinjaman. Dengan demikian, masa depan Marcelino Ferdinand masih terbuka luas. Pihak klub dan PSSI tampaknya sepakat bahwa yang paling penting adalah kontinuitas menit bermain, bukan sekadar nama klub. Jika memang pindah sementara ke klub lain bisa memberi dampak positif bagi perkembangan karirnya, maka opsi itu bisa saja diambil. Untuk saat ini, Marcelino masih sepenuhnya menjadi bagian dari proyek Oxford United dan Timnas Indonesia. Sandy Walsh akhirnya angkat bicara soal situasinya di Yokohama Marinos setelah jarang mendapat menit bermain. Pemain berusia 30 tahun ini meminta para supporter untuk tetap bersabar dan memahami kondisinya. Sejak bergabung dari Cafe Mechelen pada awal tahun, Sandy baru tampil dalam 12 pertandingan bersama Marinos. Namun, ia menegaskan bahwa semua keputusan bermain tetap ada di tangan pelatih. Dalam wawancaranya, Sandy menyampaikan bahwa dirinya tidak akan menyerah meski bukan pilihan utama di starting 11. Ia terus bekerja keras di setiap sesi latihan demi membuktikan diri layak mendapat kepercayaan. Meski tidak bahagia dengan minimnya menit bermain, ia mengaku tetap profesional dan siap kapanpun dibutuhkan. Menurutnya, yang utama adalah memberi kontribusi untuk tim, baik saat bermain dari awal maupun masuk sebagai pengganti. Sandy juga menunjukkan empatinya terhadap para pendukung Indonesia yang kecewa karena jarang melihat aksinya di lapangan. Ia memahami ekspektasi yang tinggi dari fans, apalagi menjelang agenda penting bersama Timnas Indonesia. Namun, ia meyakinkan bahwa semua pemain di luar negeri mengalami dinamika serupa. Tidak selalu bermain, tapi tetap menjaga semangat dan profesionalisme. Kami tidak bisa mengontrol keputusan pelatih, tapi kami bisa mengontrol usaha dan kesiapan kami, tegasnya. Kini, fokus utama Sandy Walsh adalah berjuang merebut kembali menit bermain di Marinos. Ia menargetkan tampil maksimal di sisa musim, bukan hanya untuk klub, tetapi juga sebagai bagian dari persiapannya bersama Timnas Indonesia. Kepada supporter, ia menyampaikan pesan tulus, teruslah mendukung, karena setiap pemain berjuang keras demi membanggakan merah putih. Sandy menutup curhatnya dengan janji, kami akan selalu bekerja keras untuk membuat kalian bangga. Ole Romeni menyampaikan pesan khusus jelang laga Oxford United menghadapi Liga Indonesia All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski kali ini ia tak mengenakan jersey Timnas Indonesia, Ole tetap meminta dukungan dari para supporter tanah air. Baginya, bermain di hadapan publik Indonesia adalah momen istimewa yang tak ingin ia lewatkan begitu saja. Ia mengakui bahwa dukungan supporter akan terbagi dalam laga ini, namun berharap tetap mendapat sambutan hangat.
Ole Romeni yang kini memperkuat klub Inggris Oxford United akan tampil di GBK untuk pertama kalinya sebagai bagian dari tim asing, bukan timnas. Ia menyadari bahwa mayoritas supporter pasti juga memberi dukungan besar untuk tim Liga Indonesia All-Star yang berisi para pemain lokal pilihan. Meski demikian, ia tetap optimis bahwa atmosfer di stadion akan terasa luar biasa. Saya pikir mereka mungkin akan mendukung dua-duanya, ujarnya. Dalam keterangannya, Ole juga menyampaikan rasa antusiasnya karena akhirnya bisa kembali ke Indonesia dan bermain di hadapan publik sendiri. Ia merasa ini adalah momen spesial karena sebagian besar rekan satu timnya dari Oxford United belum pernah merasakan atmosfer stadion di Indonesia. Sejak kedatangannya, ia mengaku sudah banyak berbicara dengan rekan-rekannya tentang semangat supporter Indonesia yang sangat militan. Ole mengaku tak sabar merasakan langsung sambutan di GBK yang penuh energi. Di akhir pernyataannya, Ole menegaskan bahwa Oxford United datang ke Indonesia bukan sekadar untuk pramusim, tapi juga untuk bersaing meraih kemenangan. Meskipun turnamen ini bersifat persiapan musim, mereka tetap ingin memenangkan setiap laga. Kami merasa terhormat bisa tampil di Piala Presiden, dan target kami jelas, tampil maksimal dan membawa pulang gelar, tuturnya.